Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 9. Apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran agama Hindu untuk hari ini ya. Semoga Ibu jumpai kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kita masih berada pada situasi COVID-19 anak-anak ya. Untuk itu Ibu dan Tintinya selalu menghimbau kepada kalian semuanya ya, tetap menjaga kesehatan dengan baik di rumah ya. Di rumah sering-sering kalian mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Kemudian kalau kalian bepergian, jangan lupa menggunakan masker dan ingat selalu social distancing maupun physical distancing, dan perbanyak istirahat, makan makanan yang bergizi. Baik anak-anak, hari ini kita akan mengadakan proses pembelajaran kembali ya tentang parwa-parwa dalam kitab Mahabharata ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa mampu menyebutkan parwa-parwa yang terdapat dalam kitab Mahabharata. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengurutkan parwa-parwa yang terdapat dalam kitab Mahabharata. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis isi parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Untuk itu, mari kita buka proses pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan mantra ya. Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu, Astu Swaha. Ya, semoga hari ini kita diberikan kelancaran. Baik anak-anak, mungkin anak-anak sudah tahu semuanya ya, apa sih kitab Mahabharata itu ya. Kemudian siapa yang menyusun kitab Mahabharata? Kemudian bagaimana isi dari masing-masing bagian dalam kitab Mahabharata ya. Untuk itu kita akan membahas masalah ini ya, membahas materi ini pada sesi pembelajaran kita hari ini. Ya, baik anak-anak, seperti tadi Ibu katakan bahwa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya, yang pertama siswa mampu menyebutkan parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Kemudian siswa mampu mengurutkan parwa-parwa dalam kitab Mahabharata, dan siswa mampu menganalisis isi parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Baik anak-anakku semuanya ya, kalau kita lihat ya, kitab Mahabharata itu sendiri kan disusun oleh Resi Vyasa ya. Resi Vyasa menyusun kitab Mahabharata ini dibantu oleh Dewa Ganesha ya. Kurang lebih selama 3 bulan Dewa Ganesha menulis kitab Mahabharata ini yang dibacakan oleh Resi Vyasa ya. Kalian tahu nggak Resi Vyasa itu siapa ya? Resi Vyasa itu adalah putra dari Resi Parasara bersama Dewi Satyawati ya. Mungkin kisahnya nanti akan kalian ikuti tentang kisah daripada kelahiran Resi Bisma. Nanti kapan-kapan kalian bisa mencari sendiri tentang cerita daripada kelahiran Resi Vyasa itu ya. Anak-anakku ya, parwa-parwa dalam kitab Mahabharata itu ada sebanyak 18 ya. Maka kita sebut sebagai Astadasa Parwa. Bahwa parwa-parwa dalam kitab Mahabharata itu jumlahnya ada 18 ya. Kalau kita lihat yang pertama itu ada Adiparwa. Adiparwa ini sama dengan buku pengantar ya. Kemudian yang kedua itu ada Sabaparwa, buku persidangan. Kemudian yang ketiga Wanaparwa, itu buku pengembaraan di hutan. Yang keempat ada Wirataparwa, itu buku Pandawa di negeri Wirata. Kemudian ada Udyoga Parwa, ini buku usaha dan persiapan ya. Kemudian kita lihat juga ada Bhisma Parwa, ini buku Mahasenapati Bhisma. Bhisma sebagai senapati dalam perang Bharatayuddha ya. Kemudian ada Drona Parwa, ini buku Mahasenapati Drona. Kemudian Karna Parwa, ini buku Mahasenapati Karna. Ada Salya Parwa, ini buku Mahasenapati Salya. Kemudian Sauptika Parwa, ini buku penyerbuan di waktu malam hari ya. Kemudian ada Sri Parwa, ini buku janda. Kemudian Santi Parwa, buku kedamaian. Anusasana Parwa, buku ajaran.
Aswamedika Parwa, ini buku Aswamedika. Kemudian ada Asrama Parwa, buku pertapaan. Terus ada Mausala Parwa, buku senjata gada. Ada Mahaprastanika Parwa, ini buku perjalanan suci. Dan yang terakhir itu Swarga Rohana Parwa, buku naik ke sorga. Nah, itu 18 parwa dari isi kitab Mahabharata. Dan kita akan melihat nanti bagaimana sih isi daripada kitab Mahabharata ya. Kitab Mahabharata kalau kita lihat anak-anak ya, ini kitab Mahabharata itu sering disebut dengan istilah wiracarita ya. Keseluruhan cerita pokok dari kitab Mahabharata itu ada 24.000 sloka. Nah, ini keseluruhan cerita pokoknya. Kemudian slokanya itu sebanyak 100.000 sloka. Ya. Dikatakan ada parwa terbesar dan ada parwa terkecil. Ya. Nah, kita akan lihat nanti, mencoba untuk menganalisis isi parwa-parwa tersebut ya, sehingga nanti kita bisa mengetahui keberadaan daripada parwa yang terbesar dan terkecil itu. Oke, ya. Kalau kita lihat ya, parwa yang pertama adalah Adiparwa. Kita kenal dengan buku pengantar anak-anak ya. Kitab Adiparwa ini merupakan kitab pertama kali dalam seri Astadasa Brata ya, Astadasa Parwa, yang isinya merupakan rangkuman dari ke-18 parwa seperti kisah Maharaja Janamejaya menyelenggarakan upacara korban ular, kemudian upacara yang diselenggarakannya kemudian gagal seperti itu ya. Untuk menghibur sang raja, kemudian Bagawan Waisampayana menuturkan sebuah kisah tentang para leluhur sang raja. Nah, kemudian di Adiparwa ini juga kita bisa ketemukan ya cerita pemutaran Mandaragiri, kemudian ada kisah sang Garuda dan para naga, kemudian ada juga kisah Bagawan Domya, kisah para raja besar seperti Yayati, kemudian Barata, Santanu, ya. Selain itu juga kitab Adiparwa ini juga menceritakan tentang kisah kelahiran Resi Wyasa yang tadi Ibu Made katakan ya. Resi Wyasa itu kan penyusun daripada kitab Mahabharata. Nah, kisah masa kecil Pandawa dan Korawa, kemudian kisah para Pandawa memenangkan Drupadi dalam sayembara, kisah Arjuna mengasingkan diri ke hutan kemudian menikahi Cintrangsada, Ulupi dan Subadra. Kemudian ada juga dalam Adiparwa kita ketemukan mangkatnya Raja Parikesit, di mana di sini dikisahkan seorang raja bernama Parikesit, putra sang Abimanyu yang bertahta di Hastinapura, ya, yang merupakan keturunan sang Kuru, maka disebut juga Kuruwangsa. Nah, pada suatu hari ia berburu kijang ke tengah hutan, kemudian kijang diikutinya sampai kehilangan jejak. Ya, di hutan dia berpapasan dengan seorang pendeta bernama Bagawan Samiti. Sang raja menanyakan kemana kijang buruannya pergi. Ya, namun sang pendeta terdiam, tidak menjawab karena sedang melaksanakan Mona Brata atau tapa bisu. Nah, hal ini membuat Raja Parikesit marah ya. Ia mengambil bangkai ular kemudian mengalungkannya di leher sang pendeta. Nah, putra sang pendeta yang bernama Srenggi ya mengetahui hal tersebut dan dari penjelasan sang Kresa ya, ia pun menjadi marah. Ia kemudian mengutuk sang raja agar dia wafat karena digigit ular. Ya. 7 hari setelah kutukan diucapkan, setelah sang raja menerima kutukan tersebut, maka ia berlindung di sebuah menara yang dijaga dan diawasi dengan ketat oleh prajurit dan para peratihnya, ya, atau para patihnya, ya. Nah, kemudian di sekeliling menara itu juga telah siap para tabib yang ahli menangani bisa ular. Nah, pada hari ke-7, hari yang diramalkan menjadi kematiannya, seekor naga yang bernama Taksaka menyamar menjadi ulat pada jambu yang dihaturkan kepada sang raja. Akhirnya sang raja mangkat setelah digigit naga Taksaka yang menyamar menjadi ulat dalam jambu. Nah,
Raja Janamejaya di sini mengadakan upacara korban ular setelah Maharaja Parikesit mangkat. Putranya yang bernama Janamejaya menggantikan tahtanya. Pada waktu itu, dia masih kanak-kanak, namun sudah memiliki kesaktian, kepandaian, dan wajah yang tampan. Raja Janamejaya dinikahkan dengan putri dari kerajaan Kasi, bernama Bamustiman. Kemudian Raja Janamejaya memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga dunia tentram, maka setiap musuh pasti dapat ditaklukkannya. Ketika sang raja berhasil menaklukkan desa Taksila, sang Utangka datang menghadap sang raja dan mengatakan, ketika raja itu berhasil mencapai desa Taksaka begitu ya, sang raja mengatakan begini, niatnya yang dibenci terhadap naga Taksaka, sekaligus menceritakan bahwa penyebab kematian ayahnya adalah karena ulah naga Taksaka. Sang raja meneliti kebenaran cerita dari para patinya, kemudian sang Utangka pun membenarkan cerita tersebut. Sang raja dianjurkan untuk mengadakan upacara pengorbanan ular untuk membalas naga Taksaka. Kemudian singkat cerita, dia menyiapkan segala kebutuhan upacara yang mengundang para pendeta dan ahli mantra untuk membantu proses upacara. Melihat sang raja mengadakan upacara tersebut, naga Taksaka menjadi gelisah. Kemudian ia mengutus sang Astika untuk menggagalkan upacara sang raja. Sang Astika menerima tugas tersebut lalu pergi ke lokasi upacara. Sang Astika menyembah-nyembah sang raja dan memohon agar sang raja membatalkan upacaranya. Sang raja yang memiliki rasa belas kasihan terhadap sang Astika membatalkan upacaranya. Akhirnya sang Astika mohon diri untuk kembali ke Nagaloka. Naga Taksaka pun selamat dari upacara tersebut. Nah, kisah ini bisa kalian jumpai dalam Adiparwa. Nah, bagaimana nanti isi daripada parwa-parwa dalam kitab Mahabharata? Ibu harapkan nanti kalian analisis sendiri bagaimana isi dari masing-masing parwa yang terdapat dalam kitab Mahabharata. Ketika nanti kalian membaca buku paket ataupun browsing lewat internet kalian bisa melihat parwa-parwa yang terdapat dalam kitab Mahabharata itu ada berapa, kemudian kalian urutkan, setelah itu kalian analisis. Mungkin itu yang bisa Bu Made sampaikan untuk hari ini tentang parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Ibu mohon kalian nanti menganalisisnya dari parwa 1 sampai parwa terakhir, bagaimana isi ataupun cerita pokok daripada parwa-parwa tersebut. Semoga hari ini kalian dalam keadaan lancar kuota internetnya untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran di rumah gitu ya. Nanti untuk tagihan kalian bisa download di Google Form di Google Classroom. Ibu sudah buatkan Google Form di Google Classroom untuk bisa menyelesaikan tagihan tersebut Baik anak-anak, silakan kalian analisis dulu materi parwa-parwa dalam kitab Mahabharata, materi parwa 1 sampai dengan terakhir. Untuk itu mari kita tutup dulu pertemuan kita kali ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.